Pada dasarnya ada orang yang hidupnya mungkin berkecukupan, tapi mereka tetap merasa bahagia. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Kali ini saya mau membagikan tentang kenapa sulit sekali buat kita untuk merasakan kebahagiaan. So stay tuned and welcome to Creators Mind. Semua orang mau menjadi bahagia. Tapi kenapa rasanya sulit sekali untuk menemukan kebahagiaan itu? Kita semua tahu bahwa harta bukanlah penentu kebahagiaan kita. Banyak orang yang memiliki segalanya, banyak orang yang memiliki harta yang melimpah, tapi mereka tetap tidak bahagia. Kemudian banyak juga orang yang sudah mendapatkan berbagai pencapaian demi pencapaian, tapi mereka tetap saja tidak merasakan kebahagiaan itu. Lalu kenapa kita masih merasa biasa-biasa saja walaupun kita sudah punya segalanya? Jawabannya kemungkinan karena ketiga hal ini. Yang pertama adalah tujuan. Kita tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi hidup kita ini cuma ngeflow aja. Kita mengalir saja. Kita nggak tahu kemana arah tujuan kita. Kita tidak tahu apa yang membuat hidup kita berarti. Dalam hidup ini tentunya kita harus memiliki sebuah tujuan. Jadi saat kita mengikuti tujuan kita akan merasakan kebahagiaan itu. Mungkin pada awalnya kita nggak tahu bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu. Tapi pada saat kita sudah mendapatkan tujuan yang jelas, maka berbagai rute dan cara akan berdatangan kepada kita. Kita akan dipandu olehnya. Jadi yang pertama, kita harus benar-benar tahu arah tujuan kita. Kita harus tahu arti dari kehidupan kita, sehingga kita bisa menemukan kebahagiaan itu. Yang kedua adalah caranya. Setelah kita tahu tujuan kita ini udah jelas, lantas bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut? Bagaimana kita dapat memperoleh kebahagiaan kita? Apakah kita memperolehnya dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Kita semua punya hati nurani, kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Sesuatu yang kita lakukan dengan cara yang tidak benar tidak akan membawa kebahagiaan kepada kita. Contoh misalnya kita mau mendapatkan harta yang banyak. Kalau misalnya kita mendapatkan harta tersebut dengan cara korupsi, atau mencuri, atau merugikan orang lain, atau dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka itu tidak akan membawakan kebahagiaan kepada kita. Mungkin kita akan bahagia, tapi bahagianya itu cuma sesaat. Kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Kita harus ingat, kebahagiaan datang ketika kita melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Kita akan merasa nyaman ketika melakukan yang benar. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu yang salah, maka perasaan kita ini nggak akan nyaman, nggak akan merasakan aman. Nah, jika kita memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma-norma yang ada, atau dengan hati nurani kita, maka perasaan yang tidak nyaman itu pasti akan muncul. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan itu. Yang pasti harus dengan yang benar. Yang ketiga adalah hedonic treadmill. Dalam ilmu financial psychology, hedonic treadmill berarti kita kurang menghargai apa yang kita punya, sehingga kita terus mau mendapatkan yang lebih dan yang lebih lagi. Itu berarti kita tidak pernah puas dengan apa yang kita punya. Kita terjebak dalam perjalanan tiada ujung. Setelah kita mendapatkan sesuatu, kita ingin mendapatkan yang lebih lagi. Jadi ketika kita memperoleh sesuatu, kita tidak merasa bahagia karena kita ingin mau yang lebih lagi. Tapi setelah kita dapat yang lebih lagi, kita juga tidak merasakan bahagia. Kita mau mendapatkan yang lebih lagi. Seperti itu. Contohnya pada saat kita bekerja, awalnya mungkin kita mendapatkan gaji sekitar 2-3 juta. Dan kita merasa itu tidak cukup. Kemudian kita bekerja, kita naik posisi, naik jabatan, kita mendapatkan gaji yang lebih, gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, tapi tetap saja itu nggak cukup buat kita. Kenapa? Karena ada perubahan gaya hidup dalam hidup kita. Awalnya mungkin kita naik kendaraan umum, tapi setelah kita punya duit, kita punya uang yang lebih, kita beli motor, kemudian kita beli mobil. Setelah punya mobil masih kurang juga, kita beli mobil yang mewah. Setiap tahun kita mengganti handphone kita dengan updatean yang terbaru. Kemudian yang tadinya kita makan di warteg, kita mau makan di tempat yang fine dining, makan di tempat yang mahal, yang mewah sekali, seperti itu. Jadi hidup kita ini selalu meningkat sesuai dengan gaya hidup kita. Kita nggak pernah berasa berkecukupan, kita nggak pernah merasakan puas, akhirnya kebahagiaan pun susah kita peroleh. Makanya dinamakan hedonic treadmill. Ini sama seperti saat kita berjalan di atas treadmill. Mau kita berjalan, mau kita berjalan cepat, mau kita berlari cepat, kita tetap berada di tempat yang sama.
kita tetap tidak bahagia. Kebahagiaan kita tidak pernah terpuaskan. Itu dia 3 hal yang mungkin menjadi faktor kenapa kita masih belum berbahagia walaupun kita sudah memiliki segalanya. Pada dasarnya ada orang yang hidupnya mungkin berkecukupan, tapi mereka tetap merasa bahagia karena tujuan mereka jelas, karena mereka memperoleh kebahagiaan itu dengan cara yang benar, dan mereka merasa berkecukupan, mereka merasa puas dengan keadaan mereka. Kebahagiaan selalu berasal dari dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan adalah respon kita terhadap kehidupan ini. Apakah kita akan meresponinya dengan baik atau kita meresponinya dengan buruk? Dan kita harus ingat, kebahagiaan selalu berada di atas dasar kebenaran. Jadi, milikilah tujuan yang jelas dan hiduplah dengan berkecukupan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa memberikan pencerahan, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain supaya kehidupan kita semua sama-sama cerah. See you on the next episode on Creators Mind.